Oke, perkenalkan saya dipanggil Alif, posisi saya saat ini sebagai UX designer di Logitrans. Apa sih yang akan kita sharing dan diskusiin pada hari ini tuh terkait machine learning. Di part pertama kita mungkin mau tahu dulu sih machine learning itu apa sih. Jadi machine learning itu sebenarnya adalah tools gitu, di mana dia ngebantu kita nge-improve experience supaya orang-orang itu bisa lebih menyukai dan lebih meaningful terhadap features atau produk yang kita bangun gitu. Nah, karena ini kita belajarnya dari Apple, nah kita akan ambil case dari foto ya, aplikasi foto di Apple. Nah, di sini diceritakan bahwa si research scientist itu mempunyai seekor anjing gitu, dan dia mempunyai banyak memori-memori gitu terkait apa yang sudah dialami. Nah, di sini si machine learning itu bekerja untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi bahwa memori-memori yang sudah dia kumpulkan itu ada dikategorikan berdasarkan momen yang sudah dialami, kemudian dari orangnya, kemudian tempat yang sudah dikunjungi. Dia sharing terkait bagaimana seekor anjing kesayangannya dia. Nah, di sini dengan machine learning, dengan menuliskan doc gitu, si machine learning langsung mempredik gitu kira-kira mana yang berkaitan dengan anjing itu gitu. Nah, di sini ada foto dan juga momen semua sehingga si machine learning ini benar-benar mempermudah gitu ketika kita ingin mencari sebuah foto ataupun memori. Desain itu nggak hanya sekedar interface, tapi ada pengalaman yang perlu kita elevate gitu, khususnya untuk di machine learning ini sendiri gitu. Dari yang kita tahu bahwa interface itu bagaimana interaksi antara manusia atau antara pengguna ya dengan platform atau touch point yang mau dia kerjakan gitu. Nah, dengan machine learning itu ada tambahannya lagi di belakang gitu. Jadi ada proses input dan output yang berjalan gitu. Dari interface bagaimana kita berinteraksi kemudian diproses oleh mesinnya itu. Dari kasus tadi yang si foto ya, machine learning mulai mempelajari bahwa oh ini adalah anjing gitu. Dari codingnya maka harus di set bahwa ini adalah anjing. Kemudian sampel data yang lain dimasukkan juga dan di set bahwa ini adalah anjing. Kemudian di set lagi ini adalah bukan anjing gitu. Kalau misalnya tanpa diprogramming itu tidak akan mungkin bisa langsung dipredik gitu ya, kecuali mempunyai dataset yang sudah cukup banyak, sehingga machine learning ini sudah punya beberapa dataset yang mereka pelajarin gitu. Nah, di mana punya beberapa dataset yang bisa mengetahui bahwa si mesin ini udah belajar ini yang anjing, ini yang bukan anjing gitu. Dari machine learning yang telah belajar ini disebutnya itu adalah sebuah model, di mana si model ini telah mempelajari beberapa pembelajaran yang sudah diberikan untuk mereka prediksi. Model ini sudah bisa mengetahui bahwa dengan programming yang sudah dilakukan sebelumnya ya, ketika ada foto itu maka diproses bahwa ini yang anjing, ini bukan anjing. Kemudian bisa dilihat juga ada variasinya bahwa ini adalah anjing satu data gitu. Cuman di sini belum sampai level bahwa ini varian anjing apa gitu ya. Model sendiri sih nggak hanya gambar ya, tapi banyak bentuk-bentuk modeling machine learning yang bisa dibuat, misal dari suara dan juga ketikan gitu. Model sendiri untuk bisa menjadi grid gitu, maka diperlukan dua hal. Yang pertama adalah data dan juga metrik, di mana data ini akan kita jelaskan seperti apa dan juga metrik. Nah, nantinya setelah kita menjelaskan tentang machine learning model ini, maka kita akan menjelaskan nanti selanjutnya adalah terkait interface-nya. Machine yang belajar ini atau machine learning ya, mereka belajarnya dari mana sih? Mereka belajarnya dari data. Data itu mencerminkan bagaimana kebiasaan dari model yang dibuat gitu dari si machine learning gitu. Kemudian data itu juga perlu desain. Kenapa perlu didesain? Karena nantinya kebiasaan si model itu untuk memprediksi itu berdasarkan data yang sudah benar-benar dikurasi gitu. Misal tadi ya, itu sudah ada anjing dan ada gambar hina. Nah, bagaimana dua data ini sudah bisa diprediksi oleh si model itu karena si model ini sudah dilatih gitu. Nah, sebaiknya sih datanya itu dikolek secara intens gitu. Jadi nggak hanya sekali aja ditrain si ininya, tapi dikolek secara intens. Kemudian datanya ini juga itu harus memang dites gitu ya, karena menghindari yang namanya bias gitu. Nah, biasnya itu biasanya harusnya bukan anjing malah dikatakan oleh anjing. Nah, itu sih yang perlu dites gitu. Kemudian data ini harus terus, model ini ya, dengan datanya itu harus terus diupdate seperti produk. Kalau kita bikin features, kita update terus gitu, di up terus gitu. Dan selalu aware dengan standar datasetnya. Nah, jadi kurasi data yang dibentuk
untuk si model di modelingnya itu, nah itu juga benar-benar harus dibuatkan standarnya, karena kalau enggak nantinya sih kata si research scientist ini hasilnya bakal tidak seperti yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah si metric. Nah, metrics itu bagaimana dia mendefinisikan sebuah experience itu bagus gitu. Dimana matrix itu merefleksikan sebuah nilai gitu. Nah, yang dimaksud dari research scientist ini itu reflect value and accuracy gitu. Jadi ada nilai yang dibawa oleh model ini gitu, dan akurasinya seberapa akurat gitu. Karena dari yang 4 poin di sini, yang pertama bagaimana bisa mengkurasi kesalahan gitu. Jadi si modelnya itu. Kemudian bagaimana akurasi untuk skenario failure-nya gitu. Jadi dia udah bisa tahu nih bahwa ini akan ada kesalahan kayak gini dan bisa jadi salah nanti gitu. Kemudian dari data-data yang sudah di-set tadi, nah bagaimana nih dievaluasi nih experience-nya gitu. Apakah sudah sesuai dengan konteks dan juga bagaimana mental model yang akan terjadi gitu ketika si modeling itu diberikan kepada user. Dan yang terakhir, sembari modeling itu evolve, maka matriksnya juga harus terus evolve gitu. Seperti yang data tadi ya. Nah, kemudian untuk di part kedua, ini terkait designing interface-nya gitu. Simpelnya, dari Apple ini itu, untuk ngedesain UI dan UX-nya gitu, mereka punya guidance terkait bagaimana role si machine learning itu bermain gitu, atau bagaimana bekerja gitu. Yang perlu di considering adalah bagaimana si model itu menerima dan menampilkan gitu datanya. Dari Apple sendiri itu membuat namanya pattern gitu, di mana ada pattern yang mereka kategorikan dengan input dan output. Nah, di mana di sini areanya tuh yang dikasih guidance itu terkait getting feedback, displaying data, handling mistake, dan gimana enabling correction. Untuk di interface sendiri, di desainnya tadi ada dua ya, pattern yang udah dikategoriin, bagaimana user input dan menerima output dari si machine learning. Kita akan mulai dulu dari output ya, di mana di sini ada 4 poin: multiple option, attribution, confidence, dan juga limitation. Multiple option itu allow people to choose from among the result feature generate. Jadi bagaimana banyak option yang bisa diberikan ke user gitu ya, dari sebuah fitur gitu, dari hasil yang diberikan oleh machine learning. Contohnya adalah Apple Maps yang disampaikan oleh si research scientist-nya itu. Mana di sini kita bisa lihat nih di sebelah kanannya, itu ada dua pilihan lain dari rute yang direkomendasikan gitu. Dari machine learning, supaya tidak membuat ini lebih membingungkan gitu, maka harus juga ada terkait apa informasi terkait pilihan ini gitu. Nah, di sini udah diberikan informasinya. Jadi si multiple option itu terkait dengan prefer diverse option, di mana banyak option yang berbeda-beda ya bisa diberikan. Kemudian mendiferensiasi antara optionnya itu seperti apa sih bedanya gitu. Walaupun banyak option, tapi apa bedanya si option ini. Kemudian si machine learning ini nantinya bisa belajar dari beberapa atau salah satu dari pilihan yang dipilih nanti oleh si user gitu. Nah, kemudian ada attribution, di mana menjelaskan terkait ngebantu orang-orang itu lebih paham bagaimana aplikasi itu membuat sebuah keputusan. Nah, ini kalau dari kita lihat ya, ini aplikasinya si App Store sih ya. Dia bilang topics for you gitu, recommendation based on apps you have. Jadi option ada 3 di sini atau lebih ya, yang bisa di slide ke kiri kalau dari App Store. Jadi ini rekomendasi yang dari apa yang dia sudah pernah download. Ini ada contoh case, jadi ceritanya you are into cooking gitu. Nah, maksudnya apa sih gitu. Nah, di sini di-improve gitu. Because you love and yet cooking gitu. Kemudian diimprove lagi, lebih mudah yang dipahamin. Apa sih maksudnya? Oh, karena kamu mendownload aplikasi apa gitu. Nah, sehingga dari attribution ini, selain memberikan terkait nge-guide user bahwa aplikasi yang dipilihkan oleh si machine learning itu memprofiling si usernya gitu. Kemudian harus relate dengan objektif fact-nya gitu. Jadi nggak sekedar subjective test gitu. Nah, ini ada improving dengan, kalau kita biasanya sih dengan teman-teman UX writer ya gitu. Bagaimana membuat si informasi ini bisa lebih relate gitu. Jadi nggak sekedar bahasa teknis yang kita taruhkan gitu. Kemudian dari Siri, informasi yang diberikan ya, attribution-nya itu juga dari, ini sumbernya dari mana sih gitu. Nah, sehingga orang paham nih, oh ternyata ini dari Wolfram Alpha gitu. Nah, jadi selain 2 poin yang tadi, maka ditambahkan juga bahwa ini datanya dari mana gitu. Sehingga lebih relevan gitu nantinya dengan mereka gitu. Kemudian dari output lanjutnya adalah ada confidence gitu, di mana pengukuran certain ini for
result. Contohnya adalah 85% match nih gitu. Tapi maksudnya apa? Oh, ternyata ini kalau kita improve, ini berdasarkan aplikasi yang kamu download. Teman-teman kalau ngelihat ini berapa menit sih? Misal dari aplikasi Live ya. Ini 3 sampai 9 menit. Kemudian 328 sampai 346 PM. Jadi confidence itu sebenarnya bagaimana angka gitu ya, statistikal yang diprediction oleh si machine learning gitu. Tugasnya kita sebagai desainer gitu ya, desainer experience, bagaimana kita nge-translate itu supaya jadi lebih nyaman gitu untuk dimengerti gitu terms-nya. Nah, sehingga nanti orang-orang atau yang mengkonsumsi features atau produk itu jadi lebih paham terkait apa risk yang akan mereka nanti dapatkan gitu. Kemudian dari output juga adalah limitation, di mana ketika ada mismatch gitu antara mental modelnya user dengan sebuah feature atau produk yang harusnya dilakukan. Dari Animoji ini bisa kita lihat ya, ini kalau dia ngepas gitu dengan mukanya. Bagaimana kalau misalnya nggak pas nih gitu, atau kurang cahaya. Nah, kalau kurang cahaya maka mesin learning-nya nggak akan bisa bekerja dengan semestinya, sehingga terjadilah limitasi yang nggak sesuai gitu ya. Dia nggak bisa balik kiri balik kanan nih si Animoji-nya. Dengan kita kasih tahu ke user bahwa ini ada low light loh gitu, sehingga dia akan tahu nih, oh ternyata ini kurang cahaya, sehingga dia akan cari tempat yang lebih banyak cahayanya untuk dipantulkan ke wajah si usernya gitu, sehingga mesin learning-nya akan bekerja dengan semestinya. Nah, jadi si limitation ini yang pertama poinnya adalah manage expectation, kemudian guide people to move past limitations. Nah, ada juga sih contoh ini yang diberikan di Siri gitu. Hey Siri, set a time for 20 minutes gitu. Atau mungkin dia bilang, nah misal dia bilang set a timer, maka dia kasih prediction tuh di situ. Nah, jadi selain ada batasannya juga ya, jadi dia kasih limit, dia kasih alternatif juga gitu. Nah, jadi dari si research scientist ini bilang gitu ya, jadi output yang ada di interface itu adalah sebuah medium design gitu yang pakai untuk berinteraksi gitu antara modeling machine learning-nya dengan si user gitu, supaya bisa kita elevate experience-nya gitu. Nah, kemudian kita di bagian input. Nah, di mana di input ini ada beberapa pattern ya. Nah, yang si calibration ini gitu gimana sih bisa nge-provide gitu essential information gitu. Kemudian juga dari yang sering kita pakai itu bagaimana mengeset si Face ID itu. Nah, kita dikasih tahu bahwa untuk mulai kalibrasi tidak mungkin kita kasih bahasa teknis gitu. Nah, kita kasih bahasa yang lebih humanis gitu. Coba balikkan wajahnya ke kiri, ke kanan gitu. Sesuai dengan desain interface yang ada di sini, ada animasinya tuh dari atas ke bawah bisa digerakkan, kemudian ada juga dari kiri ke kanan gitu. Jadi bisa secara intuisi kita, oh ini ke kiri ke kanan nih gitu. Jadi calibration pattern ini tuh poinnya dikasih be quick and effortless, kemudian need for multiple calibration. Terakhir yang dari calibrationnya sih dia jelasin juga terkait introduce-nya seperti apa gitu, terkait si calibration machine learning-nya, kemudian bagaimana guide-nya, sampai bagaimana nge-confirm si machine learning ini atau fitur yang pakai machine learning itu udah selesai. Nah, ini ada juga contohnya dari Face ID ya, bagaimana allow people to update information gitu. Jadi nggak hanya sekedar diselesaikan aja dari awal, tapi si Apple juga membebaskan si usernya untuk update terus informasinya, sehingga si machine learning akan terus belajar juga gitu. Nah, kemudian patternnya yang selanjutnya adalah implicit feedback ya, di mana nih kalau secara implisit, secara tersirat ya gitu si machine learningnya nih gitu. Nah, ini dari contoh yang dikasihkan itu Siri ngerekomendasiin nih aplikasi yang sering dipakai. Kemudian dia kasih juga informasi terkait riset secara gamblangnya, secara penggunaannya itu dipakai untuk apa gitu si aplikasinya. Nah, kemudian juga pas si Siri juga ini untuk set kalender, dia juga bisa ngeset gitu terkait privacy-nya. Dan juga dari sisi keyboard ini tuh ada machine learning yang di setnya gitu. Jadi bagaimana dari desain interface as usual ya, tapi dari belakang machine learningnya ini bekerja menyesuaikan berdasarkan behavior yang sering lakukan gitu di keyboard typingnya ini gitu. Jadi implicit feedback itu ada 4 poin yang dijelaskan, dan yang grid-nya adalah di mana membuat interaction itu lebih akurat dan lebih delightful gitu. Kemudian explicit feedback pattern yang dilanjutkan gitu. Jadi bagaimana sih sewaktu input user itu machine learning itu di-allow untuk ngekoleksi informasi gitu dengan bertanya dengan beberapa specific question. Contoh case-nya di sini adalah dia menemukan ada rekomendasi nih dari Siri gitu si user. Di sini kalau kita ngelihat ada 2 icon ini banyak interpretasi yang bisa diterima oleh user gitu. Ini bisa aja kita bilang like atau dislike nih, atau ini whitelist
whitelist atau unwhitelist nih, atau malah ini favorit atau unfavorit gitu. Nah, itu sih yang banyak interpretasi yang bisa terjadi di sini. Nah, sehingga kita perlu buat itu lebih clear gitu. Jadi nggak membuat user itu lebih menduga-duga gitu. Dari sini sih Apple bilang ketika membuat feedback, bagaimana untuk yang membuat si machine learning ini belajar supaya akurasi lebih tinggi, maka prioritaskan negatif feedbacknya gitu dengan penjelasan yang lebih clear gitu, sehingga kita tidak salah interpretasi terkait desain interface yang sudah kita buat. Kemudian clear gitu, seperti yang tadi ya, clear. Sini ada love dan dislike. Kemudian di sini dari option yang dibuatkan itu clear gitu dan langsung dipahami oleh user. Kemudian pattern yang selanjutnya adalah terkait correction gitu. Nah, bagaimana ketika user melakukan modeling, melakukan kesalahan, si machine learning kesalahan gitu, dia tahu gitu bagaimana atau user bisa melakukan correction gitu terkait kesalahan dari machine learningnya itu. Dari aplikasi foto yang tadi si Apple itu, bagaimana ketika melakukan edit, si machine learning otomatis akan nge-cropping gitu. Jadi teman-teman yang pakai iPhone ketika melakukan edit, dia otomatis akan nge-resize otomatis gitu. Cuman kadang kita nggak mau nih untuk sudut, misal nih anak bayi, kita nggak mau sampai potong nih yang warna birunya, kita mau full nih supaya bisa misalnya masuk ke Instastory gitu. Correction itu memberi kita gitu keleluasaan untuk melakukan correction gitu. Jadi si machine learningnya ini yang kita tahu ya, jadi di desain interface-nya itu ada dua pattern secara umum gitu, di mana ada input dan juga output. Pattern yang sudah di guide oleh si Apple ya, ada 4 poin tadi ya. Nanti teman-teman bisa banyak pelajarin nanti atau bisa lihat ada di developer.apple.com ya.